Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini untuk mengawali segala aktivitas kita akan membaca firman Tuhan serta merenungkannya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan yaitu dari kitab Hosea pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Sebelum kita lebih jauh mendalami kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersama berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan boleh bangunkan kami pagi ini dengan semangat, kekuatan, napas hidup yang baru, sehingga kami boleh membuka mata kami, mempersiapkan diri untuk menyambut hari yang baru ini. Sebelum mengawali aktivitas kami lebih jauh, kami bersama ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon Tuhan membuka akal budi pikiran kami, sehingga kami ketika membaca firman ini, kami memperoleh pengertian daripadanya yang dapat menuntun kehidupan kami menjadi hidup yang lebih baik, taat setia, dan semakin takut akan Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dengan baik tentang firman ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hosea pasal 14 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Tentang pertobatan dan janji. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Hosea ini merupakan kitab yang mengisahkan peristiwa di zaman pemerintahan Raja Yerobeam, di mana bangsa Israel saat itu mengalami kejatuhan karena tidak mengandalkan Tuhan, melainkan mereka mengandalkan manusia. Bangsa yang kuat saat itu mengandalkan kerajaan Asyur. Tetapi ketika Asyur diserang, bangsa Israel justru mengalami pembuangan. Inilah kejatuhan mereka.
Di zaman ini sebenarnya juga terjadi kemakmuran, kesejahteraan di bawah pemerintahan Raja Yerobeam. Namun, di sisi yang lain juga terdapat pelanggaran-pelanggaran moral, korupsi, serta kemerosotan spiritual yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Akibatnya, inilah bangsa Israel mengalami kejatuhan. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Hosea dipanggil untuk menyerukan pertobatan kepada bangsa Israel. Apabila mereka menyesal, lalu bertobat kepada Allah, maka Allah sendiri akan memulihkan keadaan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, melalui perikop yang kita renungkan hari ini, bagi kita kembali diingatkan bahwa kita manusia ini sangat mungkin untuk melakukan kesalahan seberapapun pandainya kita. Seperti halnya bangsa Israel. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan, ya. Tetap bisa melakukan kesalahan dengan catatan ketika mengandalkan diri sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, kepada kita diberitakan untuk tidak mengandalkan kemampuan sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Jangan mengandalkan manusia sepenuhnya. Kita memang perlu membangun relasi sosial dengan manusia, tetapi manusia adalah manusia, sama seperti kita yang penuh keterbatasan. Yang sempurna dan dapat diandalkan dalam segala situasi dan kondisi hanya Tuhan saja. Kemudian, melalui perikop ini, kita sama-sama mendalami bahwa Tuhan itu Allah yang pemurah dan pengasih, yang mau menerima siapapun yang datang kepadanya untuk bertobat. Jadi tidak ada kata terlambat selama masih ada napas kalau mau bertobat. Pertobatan merupakan proses pembaruan diri ke arah yang lebih baik, meninggalkan kejahatan, serta sifat-sifat yang dapat menjauhkan diri dari Tuhan. Kita manusia punya potensi untuk tergelincir kapan saja. Tapi satu hal yang harus diingat adalah ingat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa membantu kita untuk bangun serta berjalan di jalan yang benar. Kemudian ada satu ayat lagi, ya, ayat pendukung, yaitu dalam ayat yang ke-10 yang bagian akhir, ya. Meskipun tidak termasuk dalam perikop renungan, tapi ayat ini juga penting untuk kita lihat dan dalami bersama. Bapak Ibu boleh perhatikan ayat 10. Satu ayat yang sangat berkesan yaitu dalam ayat 10. Jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Ayat ini pun juga berisi peringatan kepada kita bersama agar selalu berhati-hati dan berjuang untuk melawan segala yang jahat. Apabila ingin berada di jalannya Tuhan, maka jangan bersekutu dengan segala bentuk kejahatan, kuasa kegelapan, termasuk praktek penyembahan berhala, meminta petunjuk ilmu kepada kuasa-kuasa gelap, merampas hak orang lain, berlaku jahat, curang, dan kejam kepada sesama. Apabila masih memaklumi perilaku-perilaku yang demikian, kita akan sukar untuk melihat jalannya Tuhan, karena jalannya Tuhan adalah kebenaran. Terkadang kita juga tidak mengetahui pasti apa saja kebenaran dalam dunia ini. Maka dari itu, amat penting bagi kita orang percaya untuk terus belajar serta mendalami firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran, sehingga bagi kita boleh disingkapkan kebenaran yang sejati itu. Jangan kita memberontak dari kehendak Tuhan.
Melalui perikop ini pula kita belajar bahwa ketaatan akan mendatangkan berkat, tetapi ketidaktaatan akan mendatangkan kutuk. Mari kita bersama memelihara ketaatan kepada Tuhan sembari giat dan tekun dalam berdoa, serta selalu meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Amin untuk firman Tuhan yang kita renungkan. Sekarang kita bersama-sama bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami pada pagi ini melalui firman-Mu. Kami memohon agar firman yang telah ditaburkan ini dapat berakar dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena sepanjang hidup ini Engkau terus menyertai kami dengan kasih dan pertolongan yang tiada pernah berakhir. Pada hari ini kami memohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi keluarga kami serta seluruh jemaat Tuhan. Orang tua kami yang telah lanjut usia, beri kekuatan dan kebahagiaan serta damai sejahtera bagi mereka. Anak-anak kami yang muda, beri pengertian dan perlindungan bagi mereka. Demikian pula kami para orang tua, Engkau berkati untuk semakin bijak dan berhikmat. Pun dalam kesempatan ini kami rindu untuk menyampaikan pengharapan kami. Setiap orang di antara kami yang dalam keadaan sakit, memohon pemulihan dan kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Demikian pula setiap pribadi yang merindukan kehadiran buah hati, setiap pribadi yang merindukan pendamping hidup, serta pengharapan dan kerinduan lainnya, biarlah Engkau berkenan untuk memberi jawab sesuai hikmat-Mu. Terkhususnya saat ini kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di Hingkat Pakat Tumbang Bana, Narui. Kami mohon berkat-Mu menyertai mereka dalam segala hal. Berkati setiap orang untuk bertumbuh dalam iman dan pengenalan yang benar kepada Tuhan. Demikian pula, para pelayan-Mu yang ada di sana, boleh Engkau perlengkapi dan kuatkan dalam melayani. Biarlah proses pekabaran Injil di sana dapat berlangsung dan berjalan dengan baik, melewati setiap rintangan yang ada. Demikian juga Tuhan, bersama dengan doa ini, kami mau berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia. Biarlah senantiasa Tuhan berkati, sehingga kemajuan, ketentraman, keadilan, kasih boleh terus terpelihara di negara ini. Para pemimpin, setiap orang yang menjadi pemimpin dalam bidang apapun, Tuhan tambahkan hikmat kebijaksanaan, sehingga setiap orang dapat memimpin dengan benar, dengan kasih, dengan jujur dan adil, serta mampu melawan setiap godaan-godaan jahat. Kami mohon berkat-Mu Tuhan menyertai para pemimpin kami. Kami juga menyerahkan segenap hidup kami ya Tuhan, segenap aktivitas kami hanya ke dalam tangan-Mu. Jauhkan kami dari segala yang jahat, bahkan kuasa-kuasa kegelapan. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang ajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.